Itu misalnya ada meninggal si fulan ya. Terus itu kan biasa ya, kita takziah terus ngobrol-ngobrol kan gitu ya. Meninggal ya bapak ini ya. Iya. Padahal dia nggak sakit kayaknya. Iya. Ya. Baik ya. Iya. Orang baik, insya Allah kita akui dia baik. Tapi dulu pernah dia. Nah, ini. Tapi dulu pernah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan ta'lim, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan hati. Kita harapkan kiranya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa masa lalu dan dosa akan datang. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini hanya bisa melakukan taubat kepada sesuatu yang sudah lewat. Jadi kalau sesuatu yang sudah kita lewati, kita hanya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal dan memperbaharui. Menyesal dan memperbaharui. Apa itu yang disebut dengan memperbaharui? Apa yang kita sesali masa lalu, kita tidak lakukan di masa yang sedang kita lewati, dan kita ganti dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah atur di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita belajar istiqomah di dalamnya. Doa kita berikutnya, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, diberikan kemudahan dalam setiap perjalanan hidup kita, diberikan Allah kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Doa kita juga kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam sakit, diberikan Allah kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Yang sedang dalam musibah, diberikan Allah jalan keluar. Yang sedang dalam kesulitan, diberikan Allah kemudahan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doanya Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi itu menjadi pamungkas, dan inilah taubatnya Nabi Adam itu ya. Dalam Al-A'raf ayat 24, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ada satu hal yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah Nabi Adam menyatakan dirinya sudah menzalimi dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita pakai hal yang rasional, tidak akan mungkin ada seseorang mau menzalimi dirinya sendiri. Ya, tidak akan mungkin seseorang mau menzalimi dirinya sendiri. Saya punya duit, saya lapar tapi saya nggak beli makan, itu nggak mungkin. Itu konteks zahirnya manusia, kita ini tidak akan mau menzalimi diri kita sendiri. Tapi kenapa taubatnya Nabi Adam ini justru menyatakan zalamna anfusana? Berarti kezaliman yang kita lakukan itu bisa bentuknya fisik, bisa bentuknya tidak fisik. Kalau bahasa lainnya bisa bentuknya materi, bisa bentuknya immateri. Bisa bentuknya jasmani, bisa bentuknya rohani. Kalau secara jasmani, manusia tidak akan mau melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri, tidak mau itu, ya. Bahkan kalau hari panas saja, panas sekali cuaca, kita tidak akan mau keluar rumah
Karena panasnya, karena kita anggap itu akan menyakiti tubuh kita. Berarti kezaliman kepada diri sendiri itu adalah kesalahan yang paling tinggi kualitasnya. Karena biasanya kita lebih masuk akal menzalimi orang lain daripada menzalimi diri sendiri. Tapi Nabi Adam menyatakan dirinya sudah menzalimi dirinya sendiri. Yang paling sering kita ini justru membangun alasan agar kita tidak dianggap sebagai orang yang bersalah. Itu yang paling sering. Ya, kira-kira tuh Nabi Adam diberi punishment untuk turun ke bumi, terus Nabi Adam membangun alasan, ya Allah saya kan nggak paham-paham kali, masa dihukum, kira-kira gitu. Dan itu manusiawi. Semua orang yang divonis bersalah, dia akan melakukan pembelaan kepada kesalahannya. Lagi-lagi saya bilang, tapi Nabi Adam tidak melakukan pembelaan. Kenapa? Secara tauhid, karena punishment yang Allah beri kepada Nabi Adam tanda bahwa Allah masih menyayanginya. Buktinya apa? Masih dihukum. Kalau sudah tidak dihukum berarti Allah sudah tidak peduli. Jadi begitu tarikan tauhidnya. Makanya jangan salah sangka dengan ujian, itu sebenarnya. Itu sebenarnya jangan salah sangka dengan ujian. Karena kalau masih diberi reward and punishment, berarti hidup kita ini masih berjalan normal secara kausalitas. Ya, normal dalam bentuk bagaimana hidup ini dirangkai, seperti ayat yang selalu kita baca, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kan terjemahan fa inna ma'al usri yusra ini kan karena Allah menyebut di situ pakai ma'a itu makna besarnya adalah bersama. Bersama itu berarti iring-iringan, nggak ada yang diluan. Mana diluan? Yang sulit baru datang yang mudah. Kalau pakai makna ayat ini, nggak ada yang diluan. Pada saat itu yang sulit datang, pada saat itu yang mudah juga beriring. Tapi tengok kemudahannya melalui level yang paling rendah, jangan langsung level yang paling tinggi. Apa kemudahan orang yang melewati hujan deras seperti tadi? Bisa melewati macet. Jadi kalau hujan deras, naik motor, naik kereta, jangan nggak mau basah. Basah itu wajib, meskipun mantelnya setebal mana. Setidaknya percikannya akan membuat bagian-bagian dari baju kita basah. Jangan nggak mau kedinginan, sedangkan nggak hujan aja merasa dingin kalau naik motor. Maka di mana kemudahan Allah bagi orang yang sedang naik motor macet hujan lebat? Bisa melewati jalan sampai kepada tujuan. Udah, jadi begitu cara melihatnya. Jadi jangan melihatnya gini. Kenapa lah Tuhan buat hujan? Nah, itu levelnya udah level 9, jauh kali itu. Kalau kita berada dalam satu keadaan, mengenal kemudahan itu mulai dari level 1. Bisa nggak kita melewatinya? Itu dulu level 1. 2, mampu nggak kita dengan kesabaran melewatinya? Level 3, bertahan nggak kita dengan sangka baik kita ketika kita melewatinya? Sampai nanti level 9. Bagaimana nanti di level 9 itu? Allah rubah, hujannya berhenti, perjalanan kita jauh lebih mudah. Jadi begitu hujan baru turun, jangan langsung minta hujan berhenti, itu maksud saya. Nggak bisa, harus kita lewati hujan ini. Dan jangan lagi berandai-andai, kalau nggak hujan tadi ini, aturannya. Jadi kita ini suka keluar dari fakta. Itulah yang menyebabkan kita sering merasa letih mendefinisikan kemudahan. Kita sering keluar dari fakta, makanya kita kelihatan capek mendefinisikan kemudahan. Kita anggap kesulitan itu jauh jaraknya dengan kemudahan, kira-kira gitu. Sehingga akhirnya kita butuh waktu yang panjang. Jadi Bapak Ibu, saya cuma mau ajak kita untuk mengingat-ingatkan saja, ya, bahwa kalau akal kita
tidak berhasil menganalisa satu keadaan secara manusiawi, kalau secara manusiawi analisanya kausalitas, sebab akibat. Ya, sebab saya bekerja keras maka duit saya banyak. Sebab saya menabung maka tabungan saya banyak. Sebab saya menjaga makan maka saya akan sehat. Gitu toh? Kalau akal manusia ini diajak untuk membangun alasan, dia hanya pandai melihat alasan dengan kausalitas, hanya itu aja. Nggak bisa akal kita ini membangun alasan yang tidak kausalitas. Kayak mana kita nasihati anak kita? Kayak mana adik mau sehat, makan aja malas. Benar toh? Kenapa? Karena yang kita bangun harus makan baru sehat, dan itu analisa analisa akal kita. Nah, kalau tidak bisa kita pakai analisa akal manusiawi, maka kita berpindah kepada analisa ketauhidan namanya. Analisa ketauhidan. Analisa ketauhidan itu kausalitas boleh, tidak kausalitas juga bisa. Ya. Apakah semua orang yang tidak makan akan sakit? Secara kausalitas iya. Secara tidak kausalitas belum tentu. Harus pandai, Pak. Kalau nggak pandai, maka kita akan mudah mendefinisikan saya ini sedang dizalimi Allah. Buktinya apa? Buktinya harusnya orang taat kayak saya hidupnya enak, tapi saya taat dibuat Allah hidup saya tidak enak, kan melanggar hukum kausalitas dia. Berarti kita anggap Tuhan tidak adil kepada kita. Kenapa hukum kausalitas ini tidak diikuti atau tidak dibuat oleh Allah? Makanya pindah saja ke hukum tauhidnya. Hukum tauhidnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini hukum yang paling makro. Tidak membuat kita malas, bukan. Tidak membuat kita pasrah, jangan. Tapi membuat kita tetap berbaik sangka. Berbaik sangka itu berarti batin itu. Tadi kan saya bilang zahir ya. Zolamna anfusana, kita menzalimi diri kita secara zahir nggak mungkin. Tapi secara batin mungkin. Bagaimana kezaliman kita secara batin kepada Allah? Iktikad kita kepada Allah rendah, di bawah rata-rata. Ya. Alasan-alasan yang dibangun oleh akal kita melemahkan, seolah-olah melemahkan Allah sebagai pemberi takdir. Ya, misalnya begini ya, walaupun memang nasihat ini penting kita sebut. Ya. Kayak mana adik mau pintar, belajar aja malas. Oke? Nah, harus lebih positif bahasanya, Pak. Jangan dihubungkan bahwa satu-satunya membuat orang pintar adalah belajar, bukan begitu cara melihatnya. Dek, belajarlah supaya jadi orang pintar. Jadi memang membahasakannya harus tidak fatsun negatif. Ya, kita menganggap salah satu ikhtiar membuat anak kita pintar adalah belajar, tapi bukan satu-satunya. Kalau kita bilang kayak mana mau jadi orang pintar, belajar aja malas, berarti seolah-olah untuk membuat orang pintar hanya belajar. Itu yang maksudnya hati-hati, Pak. Maaf ya, ada seseorang, tapi ini jangan dijadikan analisa generik ya, ini juga salah, ini analisa insidentil saja. Dia tamat kuliah S1 keguruan. Dulu dia belajar jurusannya matematikanya, cuma diterima di satu sekolah mengajar, disuruh mengajar bahasa Inggris. Seumur-umur waktu dia SMP SMA, nilai bahasa Inggrisnya lepas-lepas makan lah, kira-kira gitu. 67, 67, 67, 67. Kalau mau dipakai kausalitas, nggak akan mungkin dia bisa ngajar bahasa Inggris. Di SMP pula kelas 3 dia disuruh mengajar bahasa Inggris. Diterimanya. Oke. Lalu saat itu akal kausalitasnya tidak dipakainya. Ya Allah, saya anggap ini jalan yang kau berikan. Meskipun saya bukan ahli bahasa Inggris, berikanlah saya kemudahan. Berarti dia menggunakan efek batin ya, untuk menjawab apakah saya bisa menjalaninya atau tidak.
Saat itu apa yang Allah beri? Bisa banyak. Saya juga nggak bisa deteksi. Satu, boleh saja Allah buat dia peka. Bagaimana? Besok mau ngajar, malam ini belajar, dan semua yang dia pelajari lengket di kepalanya, agar besok yang dia ajari masuk. Enggak seperti dulu dia belajar, apa yang dipelajari mendal, teng 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 gitu. Dua, Allah kayakan dia dengan metodologi. Rasa percaya dirinya ditingkatkan Allah, agar dia pandai tetap mengelola kelas meskipun dia bukan ahli bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Anak-anak sekalian, hari ini ibu kepengen kita mengambil pokep tentang hewan. Ayo kalian dua orang satu kelompok ya, buat 10 nama hewan dari bahasa Inggris. Nih. Ayo, dia dibuat Allah kaya metodologinya. Akhirnya anak-anaknya sibuk menghafal, belajar sibuk. Jadi dibuat Allah, dia justru hebat dengan metode yang dia bangun, bukan kepakaran dalam bahasa Inggris. Jadi kalau menurut saya itu keluar dari kausalitas. Sampai pada akhirnya kematangan dirinya dengan sangka baik kepada Allah, tidak membatasi usaha. Bayangkan kalau dia tadi hanya berpikir kausalitas. Begitu diterima, Anda siap nggak jadi guru bahasa Inggris? Lalu dia bilang apa? Oh nggak bisa, saya kan ahlinya matematik. Maka saat itu dia mematikan satu kesempatan. Dan kesempatan itu kadang-kadang nggak bisa diulang. Kira-kira gitu. Ya mungkin boleh saja kepala sekolah ingin menguji dinamika anak ini mau nggak berproses dengan apa saja. Ya, boleh saja hanya 1 bulan dibuat oleh kepala sekolah dia ngajar bahasa Inggris, setelahnya dialihkan dia mengajar matematik. Jadi sebenarnya banyak macam, Pak. Tapi inilah yang kita sering memisahkan antara keyakinan kita kepada Allah dengan usaha. Jadi kalau istilah saya, manusia ini terlalu percaya diri dengan akal kausalitasnya sehingga dia meninggalkan kebergantungannya kepada Allah. Itu secara tauhid. Makanya kalau dia berhasil, dia anggap keberhasilan itu adalah kehebatan dirinya, padahal itu ya karena Allah memberikan jalan saja. Nah oke ya, kita kembali ke Rabbana Zolamna tadi. Maka jadi begini, kalau bicara tentang Nabi Adam ini, kenapa dia mengatakan dia menzalimi dirinya sendiri? Lalu hajat dia apa? Hajat dia 2. Wa illam taghfir lana, 1, wa tarhamna. Karena dia sudah mengakui bahwa dia sudah menzalimi dirinya sendiri, maka 2 hal yang dia minta sama Allah. 1, keampunan. Makanya dia bilang, jika kau tidak ampunkan saya ya Allah. Artinya apa? Jangan ada kesalahan yang berbekas. Paham gak tuh kira-kira? Itu sakit sekali tuh, punya kesalahan yang berbekas. Bagaimana? Dulu ada seseorang menjahati saya, lalu dia sudah minta maaf, dan saya alhamdulillah sudah memaafkan. Lalu setelah itu dia berbuat baik kepada saya. Setelah 12 tahun dia berbuat baik kepada saya. Suatu hari saya bilang kepada orang ramai, kamu tahu nggak si Fulan ini? Si Fulan ini orang paling baik kepada saya. 12 tahun dia ikut kepada saya dan berbuat baik kepada saya. Walaupun dulu dia pernah menyakiti hati saya. Sakit nggak kita itu? Berarti masih berbekas. Sedih gitu Pak. Satu kesalahan bisa merusak banyak kebaikan. Makanya wa illam taghfir lana itu maknanya adalah Nabi Adam ingin bilang, ya Allah, ampunkanlah saya dengan sempurna. Jangan jadikan kesalahan saya ini sebagai cara engkau mempercontohkan kepada orang bahwa saya orang yang tidak sempurna di matamu. Itu maknanya. Dan inilah makna yang paling tersirat dari husnul khotimah. Jadi husnul khotimahnya manusia di hadapan manusia, tidak tertarik kita mengenal jeleknya, walaupun dia dulu pernah jelek. Itu misalnya ada meninggal si Fulan ya. Terus itu kan biasa ya, kita takziah terus ngobrol-ngobrol kan gitu ya. Meninggal ya bapak ini ya, iya. Padahal dia nggak sakit kayaknya, iya. Ya. Baik ya, iya. Orang baik insya Allah kita akui dia baik. Tapi dulu pernah dia, tapi dulu pernah dia. Hati-hati, dan ini yang kita minta kepada Allah. Makanya kalau kita sedang bertaubat, istighfar, minta kepada Allah, ya Allah,
Boleh saja dalam ingatan banyak orang di masa lalu saya orang jahat. Berikanlah kepada mereka kealpaan mengingat kejahatan saya, agar begitu saya wafat tidak tertarik mereka menyebutkan kejahatan saya itu. Jadi ada orang taunya dia bahwa yang meninggal ini jahat, tapi nggak terucap dari lisannya, nggak mau dia mengucapkannya, malas dia. Kenapa? Karena yang sudah berbekas kepada dirinya adalah kebaikan-kebaikan setelah dia berbuat jahat. Itulah makna yang besar dari husnul khatimah. Makanya berdoa tentang husnul khatimah itu bagus. Allahumma khtim alaina bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ini bukan hanya tentang akhir dari kematian, akhir dari kehidupan, tapi ini tentang proses kita menjalani hidup sampai dengan kematian kita. Itu dia. Makanya Nabi Adam minta wa illam taghfir lana. Jadi keampunan Allah itu pamungkas. Yang kedua apa yang diminta Nabi Adam? Wa tarhamna. Berikanlah saya rahmat ya, dan tidak kau rahmati saya. Bagaimana rahmat yang paling teknis? Rahmat Allah secara teknis bagaimana cara kerjanya dalam diri kita? Kita terus dalam perlindungan Allah. Modelnya kalau mau berbuat jahat kaki terhambat, kalau mau berbuat baik sesulit apapun keadaan tidak ada penghalang. Itu berarti Allah memberi rahmat. Ya, ada saudara kita, sebenarnya gedeknya kita sama dia ini. Kenapa? Karena kalau lagi punya masalah baru datang, kalau lagi enak nggak mau muncul, kira-kira gitu kan. Tiba-tiba datang dia ke rumah Hawa hujan-hujan. Minta tolong dia nginap di rumah sehari karena dia sedang dikejar-kejar orang misalnya gitu. Dibuat Allah lupa kita dengan gedeknya kita selama ini. Tertarik kita menolong dia walaupun selama ini dia agak jahil kepada kita. Ya udahlah masuk kok. Tidur situ ya. Ya besok kita cerita apa masalahmu. Wah, itu berarti Allah memudahkan langkah kita berbuat baik meskipun kita punya alasan untuk tidak berbuat baik. Seandainya kita tolak dia tidak ke rumah kita, kita juga punya alasan. Kita bisa bilang selama ini kemana aja kau? Kok waktu kau enak kau nggak datang ke rumah, bisa kan? Tapi saat itu karena Allah sudah kasih rahmat kepada diri kita, dibuat Allah kita tidak begitu tertarik mengingat kejahilan yang dia lakukan kepada diri kita, sehingga kita lebih mapan untuk membantu memberikan jalan keluar. Saya kalau disuruh menerjemahkan orang-orang seperti ini, kalau saya bilang Allah memberi perlindungan kepada orang-orang seperti ini. Dan kita sebenarnya berharap, makanya siapapun kita yang dimudahkan Allah langkahnya untuk melakukan banyak hal dalam kebaikan, berarti Allah menurut definisi tauhidnya, Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah masih dekat-dekatkan kita kepada kebaikan. Gitu dia ya. Ada orang melakukan satu kebohongan, tapi kebohongan itu untuk meneruskan hidupnya. Itu kalau bapak-bapak yang mengalami, kira-kira apa kesimpulan bapak? Jadi ada orang pura-pura jadi peminta-minta di depan masjid, lalu dia kegrebek gitu ya. Dengar kita, kenapa kau meminta-minta? Kau kan bukan orang yang fakir. Dia bilang, maaf lah Pak, saya ini tinggal melanjutkan sekolah saya terakhir. Ya, saya sedih kalau emak saya tahu saya nggak tamat karena dia nggak bisa membantu uang sekolah saya sekolah di kota ini. Lalu kita cross check, benar memang dia sekolahnya bagus. Kira-kira mau nggak kita memaklumi kebohongan dia itu? Ya, dia terpaksa menjadi orang peminta-minta, memframing dirinya sebagai orang yang lemah sekali gitu ya, agar dia, karena nggak ada jalan lagi, dia mau jualan nggak pandai, dia merampok nggak berbakat, mencuri nggak berbakat, ya hanya berbakat yang begitu. Nggak usah dijawab dulu Pak, kita memaklumi atau nggak memaklumi nggak usah dijawab dulu, karena itu akan sangat insidentil. Kadang-kadang kita yang merasa dibohongi, rasa marah kita cenderung lebih besar dari rasa maaf kita. Ya kita bilang, tapi kau yang kau bohongi aku ini sudah nganggap kau kayak anakku, kira-kira gitu kan. Masih sangat emosional kita menanggapi perlakuan yang tidak seimbang tuh. Ya menurut saya wajar kita marah, masa kita dibohongi, kira-kira gitu. Kenapa nggak Anda ngomong saja kalau Anda itu butuh uang SPP kayak gitu. Nah, tapi bila setelah kita marah
masih pandai kita berbuat baik sebab kita punya alasan membantu dia untuk berbuat baik, menurut saya itu watarhamna itu tadi. Jadi rahmat Allah itu bukan hanya tentang fasilitas kita, enggak. Jadi jangan dibayangkan kalau Allah sayang sama kita lalu kita diberi harta, diberi ini, enggak. Kalau Allah sayang kepada kita, semua pekerjaan hidup kita ini bernilai dan bermanfaat. Itulah tanda Allah sayang sama kita. Jadi ini bukan tentang Allah sayang sama saya. Buktinya apa? Buktinya saya udah punya 18 rumah kos. Satu rumah kos itu ada 10 kamar kali 18. Itulah tanda Allah. Enggak, itu terlalu berjuis cara memaknainya. Ya. Jadi ada manfaat enggak kita di hadapan banyak orang tuh ya. Jadi kan Pak, ini bicara tentang mudahnya lisan kita menceritakan orang tuh kira-kira. Udah saya ceritakan belum di sini Wak Ribut. Jadi di kampung saya ada namanya Wak Ribut di daerah Mandala itu. Sekarang masih hidup beliau. Alhamdulillah. Ada kenal nggak Wak Ribut? Hah? Kenal? Enggak ya? Wak Ribut, memang namanya Wak Ribut, orang Jawa. Dia pensiunan tentara. Jadi waktu saya masih pesantren aja, dia itu sudah mau pensiun lah dari tentara tuh kira-kira. Jadi ini rumah beliau, ini jalan kami kan lurus nih. Ini rumah beliau, masjid kami di sini. Jadi dulu kan belum ada handphone smartphone kayak gini yang sangat cerdas ya. Kalau ini kan handphone ini kan sangat islami ya Pak. Belum lagi masjid ajan udah ajan dia. Inilah hebatnya handphone kita ini kan gitu kan. Kalau dulu orang benar-benar kalau sholat dengar azan di masjid dulu gitu kan. Jadi Wak Ribut ini selalu saja orang yang duluan datang ke masjid. Ya, dia jalan dari rumahnya menuju masjid. Itu biasanya 15 sampai 20 menit sebelum sholat dia itu pasti sudah jalan. Dan itu kita sudah paham betul tuh satu gang itu. Makanya emak-emak di gang kami itu, di lingkungan kami itu udah masuk zuhur. Belum Mak, Wak Ribut belum lewat. Kalau menurut saya ini hebat sekali amal Wak Ribut ini. Ya, awak beramal harus pakai duit dulu, Pak. Dia cukup jalan aja sudah jadi tanda sama mama-mama di kampung itu bahwa kalau Wak Ribut udah lewat berarti udah nggak lama lagi akan masuk waktu sholat. Dan itu kami aminkan satu lingkungan itu. Jadi walaupun Wak Ribut ini ya kalaupun azan dia pas-pasan kalinya suaranya. Tapi suaranya itu detail. Artinya walaupun nggak begitu asik di telinga, tapi detail gitu, ngerti nggak? Kan ada orang kalau azan, begitu dia azan, udah tahu orang satu lingkungan ini yang azan tuh Wak Ribut, kira-kira gitu. Nah, itu dia. Kalau menurut saya hebat amal dia, makanya nama Wak Ribut kemana-mana saya ceramah sering saya sampaikan. Bagi saya itu amal jariah. Tidak semua nama bisa saya keluarkan dari lisan saya. Ya, kalau istilah saya itu Allah kasih ridho kepada amal dia. Untuk saya ceritakan, nanti datanglah ke Tangguk Bongkar 9 cari nama Wak Ribut. Kalau saya dianggap bohong, kira-kira gitu. Nah belakangan amal dia adalah, ya karena saya kan sudah tidak tinggal di Mandala lagi, ayah saya yang di sana. Ya, dia itu kalau ada di lingkungan kami itu orang mau melaksanakan hajatan, misalnya akikah, pesta, itu biasanya orang-orang situ menitipkan undangan sama dia untuk mengantarkan undangan itu ke rumah-rumah. Wah itu dia kadang jalan atau naik kereta dan dia nggak mau dibayar tuh, cukup kasih kopi aja. Kalau dia dibayar dia marah, tersinggung dia. Ya. Jadi kalau datang kasih kopi aja, kasih minum teh gitu, udah aman lah itu. Menurut saya unik ya. Jadi kita ini harus belajar dari banyak keadaan. Nah ini menurut saya kalau disuruh dihubungkan, watarhamna, Allah kasih rahmat kepada kita meskipun amal kita minimalis, tidak seperti amalnya orang hebat. Tapi amal-amal yang lengket di kepala banyak orang. Ya, mana tahu Wak Ribut itu selesai urusannya di dunia. Saya termasuk orang yang berakad, beliau orang yang sangat baik di muka bumi ini. Kenapa? Karena bagi saya nggak semua orang bisa melakukan itu. Ya, dan menurut saya dia juga melakukan itu bukan supaya dibilang orang hebat, enggak, ya karena dia mau ke masjid aja. Kebetulan aja dia orang yang terlalu istiqomah ke masjid gitu aja. Sehingga akhirnya dijadikan orang sebagai tanda itu dia masuk waktu sholat. Baik ya, makanya wa illam taghfir lana. Kalau wa illam taghfir lana kita underline, maka saya ajak kita untuk setiap keadaan beristighfar. Setiap keadaan, apapun momennya. Ya, ketemu tadi pagi saya jalan,
Nauzubillah, ada mobil bus sekolah anak belok kanan, ada ibu-ibu naik kereta, bam, terjatuh. Ibu itu tidak bisa duduk, berdarah kepalanya. Langsung hati saya bergetar ya, apa namanya, memang tanda sudah mulai berumur juga ya. Kalau katanya turun darah itu gitu. Nah, dalam setiap hal yang takut kita harus istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Kau dekatkan ini kepada saya, berarti nasihatnya tajam. Saya tidak lihatnya dari TV, saya lihatnya direct. Berarti Allah menyuruh kita berhati-hati. Ustadz, itu kok lebay kali? Enggak lebay. Itu enggak lebay. Itulah jiwa yang harus hidup, dan kita harus paksa jiwa kita harus tetap hidup. Kalau enggak hidup jiwa kita, maka komentar-komentar kita ini yang hanya berbekas. Itulah makanya pakai mata kalau belok, kan gitu. Hanya sampai di situ aja. Dan komentar itu pasti komentar semua orang. Bisa nggak kita setelah komentar kayak gitu, kita punya pembelajaran yang kita ambil dan nilai amalnya. Jadi kalau zikirnya itu istighfar, ya astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhanku, berarti nasihat. Tidak ada satu keadaan kejadian pun yang Allah hadirkan melewati daripada mata kita, telinga kita, hidung kita, akal kita, tanpa mau izoh, tanpa pembelajaran. Semuanya pembelajaran. Jadi jangan tidak mau mengambil pembelajaran. Kita ini kan begini, sukanya membelajarkan orang tapi nggak mau membelajarkan diri sendiri. Nampak yang tadi kena bam terjatuh. Oh, ini kayak wak panjul ini. Wak panjul kayak gini lah nih, belok nggak nengok-nengok katanya. Jadi dia kepengen menasihati wak panjul, padahal yang nengok dia, bukan wak panjul yang nengok. Wak panjul masih tidur di rumahnya. Jadi kita ini kepengen semua keadaan mau nasihati orang gitu, tapi nggak mau menasihati diri sendiri ya. Jadi maaf ya, saya ditanya sama pengajian mama-mama. Kalau pengajian mama-mama ini kan pertanyaannya unik-unik ya. Saya dipaksa memberi komentar tentang perceraian Baim Wong dengan Paul apa? Paul namanya istrinya, Paula. Gara-gara pertanyaan itu akhirnya nggak mau agak membrowsing juga lah saya sedikit kan, walaupun saya tidak begitu sering kali melihat. Lalu ditanya, bagaimanalah kira kita mengambil pembelajarannya Ustadz dari kejadian itu? Saya bilang, ya Allah kalau dekatkan informasi tentang sesuatu yang kita anggap takut, mengkhawatirkan, berarti Allah nasihati kita. Jangan ini sama ini Ustadz, perkawinan si Baim ini dengan tetanggaku belakang rumah. Enggak, rumah tangga kau tengok. Enggak usah kau tengok rumah tangga belakang rumahmu itu. Paham enggak kira-kira Pak? Itu yang selalu saya bilang, kita ini kepengen nasihati orang aja. Kita enggak pernah ngambil pembelajaran kepada diri kita. Kalau saya bilang ini musimnya orang bercerai dengan hal-hal yang enggak jelas. Nauzubillah. Ya, tanda di mana alam ini sudah mulai capek ya. Jadi alam ini kan tua, ini apa namanya, bumi ini tua, dia nggak bisa lagi memikul kodratnya kehidupan manusia, sehingga dia memilih ya udahlah los lah situ, kalian bantil lah situ, mau ngapain kalian suka hati kalian, aku udah capek, kira-kira gitu. Itulah yang dirasa oleh bumi ini, sehingga bumi ini los saja gitu. Dulu bumi ini nggak selalu marah dengan orang-orang jahat. Berapa banyak orang yang disumpahi lalu dia takut ya. Dulu sumpah pocong itu bagi orang-orang adat itu sumpah yang paling menakutkan itu. Sekarang sumpah pocong aman-aman aja. Kenapa bagi orang yang beradat takut dia? Dulu jalan aja itu ada orang beli ke kedai, beli obat nyamuk, Mossfly nama mereknya, tahu ingat? Mossfly ya. Ya, begitu pasang Mossfly di kamar awak tuh 1 jam kemudian udah asap aja di kamar itu ya kan, awak pun hidup sampai sekarang. Tah kayak mana bisa hidup kita itu? Ya. Lalu pulang dia, ada perempuan yang juga belanja jalan bersama pulang di atas jam 9 itu udah dianggap fitnah. Begitulah alam merekayasa penduduknya untuk mampu mengorganisir kebenaran. Tapi sekarang alam ini sudah capek. Makanya dia bilang bantai kalian lah situ. Ya, kenapa? Punyalah itu hotel-hotel oyo-oyo, maaf ya, saya bukan bilang jelek ya. Ya mesum misalnya gitu toh. Kenapa? Ya bumi ini udah mulai capek ya. Jadi makanya kita aja yang harus pandai memahamkan diri kita. Kita ini sekarang bertuju kemana ini? Bertuju kepada keadaan yang sudah drastis berubah,
atau bertuju kepada kalimatul haq. Ya, kalau kita kalimatul haq itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, berarti panduannya Al-Qur'an dan sunnah. Otoritasnya semua yang diajarkan para ulama kita dengan kembali kepada Quran dan sunnah harus kita amalkan. Ya, makanya kesepelean-kesepelean inilah yang harus kita retas. Nah, pamungkasnya gimana? Nabi Adam itu kira-kira melakukan kesalahan yang serius atau tidak serius? Kenapa kok sedahsyat itu hukuman yang diberikan ke dia? Dahsyat nggak itu? Dari surga direct langsung turun ke bumi. Kalau seandainya kesalahan itu tidak kesalahan serius, maunya dari surga A turun ke surga C, itu kan masuk akal tuh kan? Dan itu tidak melakukan bantahan juga tuh Nabi Adam. Ya. Di mana kesalahannya? Nah, makanya kalau di kelas-kelas filsafat mahasiswa, saya bilang tuh sama mahasiswa gini. Menurut Anda, makan huldi yang dilakukan oleh Adam, ini bicara rasionalitas ya, itu kesalahan yang merusak keimanan nggak? Kira-kira itu syirik nggak? Nggak syirik. Sampai Nabi Adam memakan huldi dengan istrinya Hawa, dia aja langsung ingat Allah. Kira-kira gitu kan? Padahal dosa yang paling besar harusnya dosa syirik. Berarti harusnya secara rasionalitas, ya, makan huldi itu bukan dosa primer, itu dosa sekunder atau dosa tertier. Tapi hukumannya kesannya hukuman yang primer. Dari surga turun ke bumi. Di mana letak kesalahannya? Kira-kira kalau dalam persidangan, apa pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara itu menjadi berat? Begitu kira-kira. Kan di situ ada pertimbangan hakim. Jawabannya kalau dari sisi tauhid, merasa sepele kepada larangan Allah. Gitu dia. Ini yang menjadi masalah. Ini bukan tentang dosa besar atau dosa kecil. Kalau dalam fikih ada pembagian ini dosa besar, ini dosa kecil. Tapi bukan menyebabkan kita sepele melihat dosa itu, bukan. Sebab untuk kita pandai menakar diri, jangan sampai terjebak dengan jenis-jenis dosa itu. Dan hebatnya Nabi Adam mengatakan dia akan merasa rugi kalau seandainya dia tidak mendapati keampunan Allah dan tidak Allah rahmati. Lanakunanna minal khosirin. Khosirin ini sama kayak innal insana lafi, sama. Jadi kalimat rugi itu ternyata diperkenalkan Allah kepada kita untuk kita tidak terjebak dengan kerugian itu. Sepele, layas, merasa ecek-ecek gitu ya. Alah nanti-nanti aja gitu. Jadi inilah yang perlu kita ikatkan. Nah, penutup ya, maka Bapak Ibu apa konklusinya? Saya sih cuma mau bilang begini. Bahkan seorang nabi saja pandai mengakui kesalahannya. Padahal seorang nabi harusnya boleh lebih hedon hidupnya secara tauhid. Kira-kira dia bilang gini, ya Allah masa kok nggak maklumi aku kan nabi, kira-kira gitu. Apalah lagi kita, itu maksud saya. Jadi bersungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah. Saya cuma mau bilang itu aja sih sebenarnya. Kenapa? Karena Nabi Adam aja segitu sungguh-sungguhnya sampai mengklaim dirinya menzolimi dirinya sendiri gitu loh. Ya, dia tidak melakukan bantahan-bantahan yang rasional kepada Allah. Padahal kesalahan yang dia lakukan tidak begitu serius ya ukuran rasionalnya manusia. Nah saat itu yang mahal juga adalah setan. Iblis pandai memframing. Ya, Iblis laknatullah ini kan bilang begini, ya, mana ada yang haram di surga ini? Kau aja yang ketakutan, mainkan aja, nggak ada masalah itu. Kalau seandainya haram, ngapain dibuat Allah di surga ini? Logik kan? Logik. Makanya makhluk yang paling logik itu iblis. Iya. Dan kita jangan sampai kalah menganalisa logika itu. Kalau enggak ya kita akan dipaksanya untuk berpikir yang cerdas untuk melakukan kesalahan. Fa'tabiru ya ulil albab. Terima kasih ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal kita adalah amal soleh yang selalu berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا يا الله، سهل لنا يا رحمن أمورنا في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.